Tapi kalau di dalam ruangan ini karena
tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah kita diminta untuk mengetahui atau membedakan perubahan fisika dan kimia. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan siklus air dalam kaitannya dengan perubahan wujud zat. Yang ketiga, menjelaskan perubahan wujud zat dan sebagai perubahan fisika melalui pengamatan. Yang keempat, mendeskripsikan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia melalui pengamatan. Baiklah, kita dengarkan dulu materi selanjutnya. Sebelumnya dilihat dan diperhatikan video materi ini sambil dicatat materinya apa yang kalian dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pula. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi mempelajari bab 2 zat dan perubahannya materi IPA di kurikulum Merdeka. Kalian tentunya pernah yang merobek kertas atau kalian menggagal kertas. Nah, dari dua contoh tersebut, mana yang menurut kalian perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika? Yuk kita bahas perubahan fisika. Nah, perubahan fisika yang memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Nah, dari contoh di atas, maka disebutkannya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah merobek kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas tetap. Walaupun telah dirobek, tidak mengalami perubahan. Artinya, dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berubah bentuknya saja. Contohnya yang lain adalah kayu yang bisa menjadi kursi, lemari, ataupun meja. Nah, untuk contoh yang lainnya lagi, kalian tentunya tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversible. Contohnya adalah perubahan wujud zat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, contohnya es dapat menelan menjadi air jika diletakkan suhu yang tinggi, dan air tersebut dapat membuka menjadi es lagi jika ditempatkan kembali ke freezer. Nah, memang benar sih, es dan air itu memiliki sifat yang berbeda. Namun, zat yang ada di dalamnya tetap sama, yaitu H2O ataupun air. Selain perubahan wujud zat, perubahan fisika juga dapat terjadi ketika kita melarutkan sebuah zat. Contohnya ketika kita melarutkan gula. Nah, hal ini karena larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi yang baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dibuang dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk padetan, cairan, dan gas dalam dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, sebagian besar es terdapat di wilayah kutub. Nah, air yang ada di bumi kita tidak akan pernah habis jumlahnya karena air memiliki siklus air ataupun daur ulang air. Nah, penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai maupun danau, serta dari tumbuhan yang menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai ke tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Terasa
Ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun akan berulang lagi terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, proses ini disebut dengan daur ulang air atau siklus air. Perubahan kimia. Jika kita di atas tadi, kertas disobek merupakan contoh dari perubahan fisika, maka kertas dibakar ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadi perubahan materi, baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan kimia, ilmuwan menyebut bahwa reaksi kimia akan terjadi. Nah, reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Persamaan kimia ini dapat ditulis dalam bentuk ataupun simbol. Contohnya, jika kita membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti berikut. Dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan-bahan sebelum reaksi kimia atau disebut dengan reaksi. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia tersebut selesai. Donat adalah produk suatu reaksi. Nah, ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, adanya perubahan warna. Pernah ya melihat seseorang yang mengecat rambutnya? Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia karena adanya terjadinya perubahan warna. Contoh lainnya juga terjadi ketika ibu yang sedang memanggang kue sampai warnanya kecoklatan. Yang kedua, terbentuknya gas. Tanda kedua dapat dilihat pada reaksi antara logam magnesium dengan lautan bening asam klorida. Nah, pada larutan tersebut akan terbentuk gelembung yang terbentuk pada saat air mendidih. Karena gelembung-gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen dihasilkan pula larutan magnesium klorida. Jadi dapat dilihat ya bahwa zat yang ada di sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai salah satu produknya. Padahal tidak ada endapan atau padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh setelah dicampur. Nah, larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut. Apabila dibiarkan beberapa saat, maka padatan itu akan menumpuk di bagian bawah tabung reaksi. Nah, padatan ini yang disebut sebagai endapan. Yang keempat, adanya perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cahaya dan panas. Cahaya dan panas adalah dua bentuk energi. Reaksi lainnya yang menunjukkan perubahan energi adalah reaksi pembakaran logam magnesium, seperti yang dicontohkan pada video tersebut. Ada cahaya yang sangat terang yang terlihat ketika pembakaran. Setelah pembakaran diperoleh serbuk putih seperti abu, yaitu magnesium oksida. Jadi intinya perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ataupun adanya perubahan energi, ataupun adanya perubahan panas. Nah, contoh yang lainnya tentu kalian bisa ya mencarinya di video sehari. Oke, materi cukup sekian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Tadi adalah materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian melihat tadi ada kertas. Ada kertas yang disobek. Nah, kertas yang disobek dengan kertas yang dibakar. Tahu ya perubahannya? Tahu perbedaannya? Oke, kalau tahu, baiklah kita
Biar aku baca. Tuangkan gula pasir sebanyak 1/4 sendok ke gelas ke dalam gelas. Isi air. Kalian ada kesulitan? Harus amati yang terjadi dan catat harus kalimat saya banjir rasanya. Ayo diamati sesuai perintah. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih.
Sudah diamati tadi yang pertama? Sudah Bu? Oke, boleh.
Sampai ya, sampai ya. Letakkan di nanti juga udah bawa sampah. Oh, pakai sendok. Ada tisu dari mana tisu? Itu di paling tisu ya. Pakai tetesnya pakai sendok. Pakai sendok biar nggak terlalu banyak banyaknya kayak tetesan. Nanti kalian perhatiin apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Nah, seperti itu. Kayak apa? Kayak apa? Kejadiannya kayak apa itu? Sudah? Sudah? Sudah kalimat-kalimatnya. Ada kalimat-kalimatnya. Airnya kosongkan. Nah, sudah semua. Yang ini bonus yang ke-6. Ya, bonus yang ke-6. Masukkan soda kue. Nanti ya, sambil dilihat ya. Masukkan soda kue ke dalam bowl. Kemudian masukkan cukanya ke dalam ini. Kosongkan terlebih dahulu. Itu airnya ke depan aja. Boleh semua, boleh enggak. Tapi ini ada. Kalau bersama aja semua. Yang ke-6 tambah aja yang di paling bawah. Oke. Sudah? Pelan-pelan.
Menguap. Sudah selesai semua? Kalian belum ini belum? Belum bisa. Coba dulu, coba. Kalau penasaran coba dulu. Bisa nggak kira-kira? Coba dulu, nggak apa-apa. Namanya juga praktek.
Panggilan untuk siswa yang ikut sholawat kumpul di lab sekarang. Sekali lagi panggilan untuk siswa yang mengikuti sholawat kumpul di lab sekarang. Yang
Untuknya pertanyaan 1, 2, 3 ya. Nanti dilanjut ke siapa? Pertanyaan 1, 2, 3. Boleh, silakan nanya lagi. Dari percobaan yang telah dilakukan kegiatan manakah yang termasuk perubahan fisika? Berikan penjelasan terkait pengertian dan ciri-cirinya. Kegiatan pertama, karena materi sebelum dan sesudah perubahan dua, dari percobaan yang telah dilakukan kegiatan manakah yang termasuk perubahan fisika? Berikan penjelasan terkait pengertian dan ciri-cirinya. Kegiatan 2 sampai kegiatan 6 karena materinya serupa. Tiga, apa tujuan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Dapat mengetahui perbedaan perubahan atom secara Oke, kasih aplaus untuk kelompoknya ya. Baik, silakan duduk. Lanjut ya. Kelompok siapa yang akan maju ke depan? Baca, silakan. Buat suaranya ya. Perkenalkan, kami dari kelompok anak baik akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Perkenalkan, nama saya Bangga Permata Tasya. Perkenalkan, nama saya Nadira Sekilar. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nia Yudhistira. Perkenalkan, nama saya Nuaina Tuafuka. Kegiatan 1, perubahan wujud. Berubah, komposisi materi berubah. Gejala perubahan terjadi, terjadinya endapan. Kesimpulan perubahan fisika. Alasan, karena masih Kegiatan 2, perubahan wujud berubah, komposisi materi berubah, dalam perubahan yang terjadi, menghasilkan gas, kesimpulan, perubahan kimia, alasan adanya perubahan energi panas. Kegiatan 3, perubahan wujud berubah, komposisi materi berubah, dalam perubahan yang terjadi, perubahan macam, kesimpulan perubahan kimia, alasan adanya perubahan warna. Kegiatan 4, perubahan wujud berubah, komposisi materi berubah, gejala perubahan yang terjadi, kesimpulan, alasan, adanya perubahan energi panas. Kegiatan 5, alasan. Kegiatan 5, perubahan wujud berubah, komposisi materi berubah, gejala perubahan yang terjadi menghasilkan gas, kesimpulan kimia, alasan terbentuknya gas. Kegiatan 6, perubahan Oke, lanjut di 3 pertanyaannya. dari percobaan yang telah dilakukan kegiatan manakah yang termasuk perubahan fisika? Penjelasan terkait pengertian dan ciri-cirinya. Kegiatan 1, karena masih memiliki sifat yang dapat dilakukan Kedua, dari percobaan yang telah dilakukan kegiatan manakah yang termasuk perubahan kimia, berikan penjelasan terkait pengertian dan ciri-cirinya. Kegiatan 5, karena yang keras dan menengah. kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini. Pertama, banyak pengetahuan tentang perubahan
pertanyaan? Jelas semua berarti? Oke, silakan kasih aplaus untuk kelompok anak baik. Ayo, kelompok anak metal. Ayo, kelompok anak metal silakan. Silakan kelompok anak metal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kenalkan, nama saya Gloria Pratama. Panggilan untuk Inaya ditunggu di ruang lab. Panggilan untuk Inaya ditunggu di ruang lab. Kegiatan 1. Perubahan wujud. Tidak berubah wujud. Komposisi materi berubah. Gejala perubahan yang terjadi: perubahan warna, perubahan rasa. Kesimpulan: perubahan fisika. Alasan: perubahan gas berbentuk endapan, perubahan fisika.
Dari percobaan yang telah dilakukan kegiatan manakah yang merupakan perubahan fisika? Berikan penjelasan terkait kegiatan ciri-cirinya. Salah satu kegiatan yang termasuk perubahan fisika adalah mencampur gula ke dalam larutan air. Pengertiannya, perubahan wujud materi yang tidak menimbulkan zat baru dan biasanya bersifat sementara. Ciri-cirinya: 1. Materi sebelum dan sudah selalu sama. 2. Dapat kembali ke bentuk semula, reversible. 3. Masih memiliki sifat asalnya. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan manakah yang termasuk perubahan kimia? Berikan penjelasan terkait pengertian dan ciri-cirinya. Mempelajari. Salah satu kegiatan yang termasuk perubahan kimia adalah membuat permen gula. Pengertian: materi sebelum perubahan benda dengan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan itu. Ciri-cirinya: 1. Adanya perubahan warna. 2. Terbentuknya gas. 3. Terbentuknya endapan. 4. Adanya perubahan energi warna. 3. Apa kesimpulan yang kami dapat dari kegiatan ini? Mempelajari kegiatan perubahan fisika dan kimia. Untuk kelas 9D harap masuk kelas sekarang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanya nggak dengan kelompok depan ini? 60. Kira-kira hasilnya hampir sama semua ya? Hampir sama semua. Oke, kasih aplaus untuk kelompok Stella. Silakan. Rana? Baiklah, kita lihat di situ ada 6
Oh iya 4 ya. 4 itu kegiatan perubahan kimia. Padahal perubahan fisika. Jangan terkecoh dengan yang dibakarnya, ya. Yang diperhatikan adalah es batunya. Nah, kemudian manfaat apa yang kalian dapat dari percobaan ini? Silakan nanti kalian tuliskan ya di sini apa saja yang kalian dapatkan, kemudian yang kalian pelajari hari ini, apa saja perasaan kalian hari ini ya, semuanya tuliskan di sini. Oke? Silakan untuk hasil percobaannya. Oke, silakan ambil perkelompok. Ini jangan lupa dikasih nama. Nama orangnya dong. Nama orangnya. Tulis nama masing-masing. Kelas, jangan lupa kelas 7. Semuanya kan ibu nggak akan lupa. Iya, tulis semuanya hari ini. Silakan ditulis. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Jangan lupa nama. Oke. Terima kasih. Bagaimana perasaannya belajar di hari ini? Berarti sudah paham semuanya apa itu perubahan fisika, ciri-ciri perubahan fisika dan kimia? Kalau itu mau kasih contoh. Kalau besi berkarat itu contoh perubahan apa? Perubahan fisika. Oke, bagus. Oke, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk mempelajari tentang oke, di bab selanjutnya ya. Nanti
Ada yang mau ditanya?